Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iqomah dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang permodalan syariah, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Koperasi Syariah. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang permodalan koperasi, yang dimana saya akan jelaskan yaitu bagaimana pengertian permodalan koperasi, apa saja sumber-sumber modal koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, apa alokasi modal yang digunakan, bagaimana distribusi cadangan koperasi, dan apa saja manfaat distribusi koperasi. Yang pertama yaitu pengertian permodalan koperasi. Modal dalam sebuah organisasi perusahaan termasuk badan koperasi adalah sama, yaitu modal yang digunakan untuk menjalankan usaha. Koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang mengumpulkan modal untuk modal usaha, dan setiap orang mempunyai hak yang sama. Yang kemudian ada sumber-sumber modal koperasi menurut undang-undang, yaitu yang pertama ada modal dasar, yaitu tujuan utama mendirikan sebuah organisasi koperasi adalah untuk mengakumulasikan potensi keuangan para pendiri dan anggotanya yang meskipun pada awalnya berjumlah kecil tetapi tetap ada. Yang kedua ada modal sendiri, dan di dalam modal sendiri itu yaitu ada beberapa simpanan. Yang pertama simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Yang kemudian ada simpanan wajib, yaitu konsekuensi dari simpanan ini adalah harus dilakukan oleh semua anggota koperasi yang dapat disesuaikan besar kecilnya dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan. Karena itu, akumulasi simpanan wajib para anggota harus diarahkan mencapai jumlah tertentu agar dapat menjunjung kebutuhan dana yang akan digunakan menjalankan usaha koperasi. Dan ada simpanan dan ada dana cadangan, di mana dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggotanya. Tujuannya adalah untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi dibutuhkan dana secara mendadak atau merupakan menutup kerugian dalam usaha. Dan terakhir itu ada hibah, yaitu hibah itu adalah bantuan, sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun. Siapapun dapat memberikan hibah kepada koperasi dalam bentuk apapun sepanjang memiliki pengertian seperti itu, untuk menghindarkan koperasi menjadi tergantung dengan pemberi hibah sehingga dapat mengganggu prinsip-prinsip dan asas koperasi. Jadi di sini sumber-sumber modal koperasi menurut undang-undang itu banyak ya, ada 3, yaitu apa saja, yaitu modal dasar, modal sendiri, dan modal pinjaman. Nah, modal pinjaman ini ada macamnya. Yang pertama ada pinjaman dari anggota. Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kemudian ada pinjaman dari koperasi lain, yaitu pada dasarnya diawali dengan adanya kerjasama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Yang ketiga ada pinjaman dari lembaga keuangan. Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam masyarakat dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan kepada koperasi. Sebetulnya merupakan komitmen pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat, khususnya usaha koperasi. Dan kemudian ada obligasi dan surat utang.
yaitu untuk menambahkan modal koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat hutang kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar dari masyarakat umum di luar anggota koperasi. Dan yang terakhir yaitu ada sumber keuangan lain, yaitu di mana sumber keuangan lain itu semua sumber keuangan kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal. Dan yang ketiga yaitu alokasi modal yang digunakan. Alokasi modal yang digunakan untuk keperluan itu banyak, yaitu seperti peduli bencana, Gria Persada, sewa rumah sakit, ada pendidikan, modal pensiun, multigria, renovasi rumah, transportasi, dan usaha untuk keluarga. Jadi alokasi modal itu banyak ya, bisa dimanfaatkan untuk usaha keluarga. Yang kemudian yaitu ada distribusi cadangan koperasi. Cadangan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk menumpuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Sesuai anggaran dasar yang menunjukkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 menentukan bahwa 25% dari SHU yang diperoleh dari usaha anggota disisihkan untuk cadangan, sedangkan SHU yang berasal bukan dari usaha anggota yaitu sebesar 60% disisihkan untuk cadangan. Dan yang terakhir yaitu manfaat distribusi cadangan koperasi, yaitu ada beberapa manfaat. Yang pertama, memenuhi kewajiban tertentu. Yang kedua, untuk meningkatkan jumlah operating kapital koperasi. Yang ketiga, yaitu sebagai jaminan untuk kemungkinan rugi di kemudian hari. Dan yang terakhir, yaitu ada perluasan usaha. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.